Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiani, NIM 2020 01 02 148, KJ 18, Prodi Akuntansi Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang diksi atau pemilihan kata. Pertama, saya akan membahas mengenai tentang pengertian diksi atau pilihan kata. Menurut Siswono, diksi ialah pemilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh para penuturnya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras yang digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pemilihan kata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia karangan ataupun pada saat kita berkomunikasi sehari-hari. Jadi, yang dimaksud diksi di sini adalah tindakan memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Sebagai contoh, perhatikan ungkapan-ungkapan berikut ini. Pada dasarnya, ungkapan-ungkapan ini memiliki informasi yang sama, namun memakai pilihan kata yang berbeda-beda. Dari pemilihan kata-kata ini menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda pula. Maka dari itu, pemilihan kata harus menyesuaikan dengan situasi kondisi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Kelima, mencegah kesalahpahaman antar individu. Dan yang keenam, pengefektifan target komunikasi. Maka dari itu, sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain atau kita membuat suatu karangan, kita wajib untuk melakukan pemilihan kata atau diksi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada syarat-syarat diksi. Syarat diksi yang pertama yaitu unsur ketepatan. Unsur ketepatan dapat diartikan apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang membaca atau mendengar. Pemilihan kata seharusnya lebih pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat adalah kata yang membutuhkan pengetahuan kata lebih banyak lagi. Yang kedua ada unsur kecermatan. Unsur kecermatan yang dimaksud adalah kemampuan memilih kata yang benar-benar digunakan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Dengan demikian, jika ada kata atau kalimat yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan kata atau kalimat yang lebih panjang karena hal ini tidak ekonomis. Ekonomis yang dimaksud di sini yaitu penghematan penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Contohnya, disebabkan oleh fakta dapat diganti dengan kata karena. Selanjutnya, mengajukan saran dapat diganti dengan menyarankan. Sementara itu, pemakai bahasa juga dituntut untuk memahami kemubaziran kata. Dalam hal ini yang dimaksud kemubaziran kata yaitu kata-kata yang seharusnya tidak diperlukan, sehingga pemakai bahasa dapat menghindari kata-kata yang seharusnya tidak diperlukan untuk konteks tertentu. Penyebab kemubaziran kata ini antara lain 1. Penggunaan kata jamak secara ganda. Yang kedua, penggunaan kata yang bermakna sama secara ganda. Yang ketiga, penggunaan kata yang bermakna saling secara ganda. Dan yang kelima, penggunaan kata yang seharusnya tidak sesuai dengan konteks. Yang ketiga ada unsur kesesuaian. Kesesuaian yang dimaksud di sini adalah penggunaan ragam baku, menggunakan kalimat yang lebih sopan atau sesuai dengan kondisi sekitar. Dalam hal ini, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesesuaian diksi antara lain 1. Menyadari eksistensi bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang kedua, menyadari konteks sosial bahasa.
Yang ketiga, menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Yang keempat, menyadari adanya jargon, slang, dan kata percakapan. Selanjutnya ada makna dalam kata. Yang pertama ada makna denotasi. Kata yang bermakna denotasi yaitu kata yang menunjukkan makna sebenarnya sesuai dengan kamus atau ejaan yang disempurnakan. Makna denotasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki makna yang apa adanya. Yang kedua, arti kata objektif. Yang ketiga, makna konseptual. Contohnya, Budi makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan pada kalimat tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Yang kedua ada makna konotasi. Kata yang bermakna konotasi yaitu kata yang bermakna kias. Konotasi dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif. Konotasi positif yaitu konotasi yang mengandung nilai baik, sopan, halus, dan menyenangkan. Yang kedua ada konotasi negatif yaitu kata yang mengandung nilai rendah, jelek, tidak halus, kasar, dan tidak menyenangkan. Contoh dari makna konotasi yaitu para pemuda kampung mengagumi bunga desa, yaitu anak palura. Yang ketiga ada makna umum. Kata yang bermakna umum memiliki arti yang lebih luas daripada kata yang lain. Makin luas suatu kata, maka makin umum kata tersebut. Makin umum kata tersebut, maka makin terbuka kesalahpahaman dalam pemaknaannya. Contohnya, tukang palak itu sering memalak kendaraan umum yang melintas. Kendaraan umum pada kalimat tersebut memiliki arti yang luas, bisa berupa angkot atau bis atau yang lainnya. Yang keempat ada makna khusus. Kata yang bermakna khusus memiliki arti yang lebih sempit daripada kata yang lainnya. Makna khusus lebih rinci dalam penyampaiannya sehingga para pendengar maupun pembaca lebih mengerti apa yang dimaksud. Contohnya, Andi suka makan mangga. Mangga dalam kalimat tersebut memiliki arti buah mangga. Andi suka memakan buah mangga, bukan buah yang lain. Selanjutnya saya ada beberapa contoh kata yang dibuat ke dalam satu kalimat sehingga terlihat jelas perbedaannya. Yang pertama ada mewariskan dan mewarisi. Dia mewariskan sebidang tanah kepada anaknya dan mewarisi cucunya sebuah rumah. Yang kedua, ada petinju dan peninju. Sebelum dia menjadi seorang petinju kelas dunia, dia sering menjadi peninju samsak di rumahnya. Yang ketiga, ada penganggur dan pengangguran. Dia adalah seorang penganggur yang sering membahas masalah pengangguran. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.